Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sepertinya ibu-ibu ini. Baik ibu-ibu, langsung saja kita mulai melanjutkan sesi pembahasan tentang perlindungan anak, khususnya tentang kekerasan terhadap anak. Ibu-ibu tadi sudah dibentuk kelompok, ada 3 kelompok, kemudian juga sudah diberi kartu ya masing-masing kelompok. Monggo sekarang ibu-ibu memperhatikan kartu-kartu yang sudah ibu-ibu pegang tersebut. Monggo diperhatikan di dalam satu kelompok itu di situ ibu-ibu kartu yang ibu bagi, yang sudah saya bagikan, ibu diperhatikan bahwa yang ibu terima kartunya itu acak. Ada kartu-kartu yang menampilkan gambar, bahwa gambar itu termasuk gambar yang salah atau perlakuan buruk terhadap anak. Ada gambar yang termasuk kategori perlakuan baik kepada anak. Ibu-ibu silakan disimpulkan, silakan diperhatikan kartu tersebut masuk ke bagian atau kategori yang mana? Kategori baik kepada anakkah atau kategori perlakuan buruk kepada anak? Ada kesulitan? Gampang ya? Baik. Kemudian saya setelah ibu-ibu mengelompokkan ke dalam kategori baik dan buruk, saya mau minta 2 kelompok saja, masing-masing perwakilannya untuk maju ke depan membawa 2 gambar yang berbeda, baik dan buruk, kemudian dijelaskan ke depan kepada ibu-ibu yang lain mengapa itu termasuk ke dalam kategori baik dan mengapa itu masuk ke dalam kategori yang buruk. 2 anggota saja dari masing-masing kelompok, 1 perwakilan, begitu. Monggo silakan, siapa dulu yang mulai, ibu-ibu? Dari kelompok, monggo, bagus, Bu A, silakan. Seorang bapak yang menjewer telinga anaknya, ya, masuk kategori mana, Bu? Kurang baik. Alasannya kenapa, Bu? Ya, membuat si anak sakit ini kesakitan. Membuat anak sakit atau tidak nyaman, ya, sakit. Bagus. Kemudian dibandingkan dengan yang baik, nah, ini seorang bapak mengajak putra-putrinya untuk bermain. Bapak yang mengajak putra-putrinya untuk yang bermain. Kategori yang mana? Sangat baik. Sangat baik. Bagus, terima kasih. Terima kasih, Bu As. Kita sambut dengan tepuk tangan. Luar biasa. Kelompok yang lain silakan. Bagus, Bu Rita. Yang lain mohon menyimak ya. Ya. Ini Bu Guru yang memuji tentang muridnya yang bisa mengerjakan soal di papan tulis. Ibu guru memuji tentang murid yang bisa mengerjakan soal di papan tulis, termasuk kategori apa? Kategori baik. Kemudian yang guru? Ini membuli temannya. Seorang pelatih bola sedang membuli salah satu anak asuhnya, Bu. Termasuk kategori buruk. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya mana buat Bu Rita? Luar biasa sekali. Terima kasih atas perwakilan ketua kelompok yang sudah maju untuk memberikan penjelasan. Baik ibu-ibu, berdasarkan tentang
penjelasan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan kelompok tadi, adakah dari ibu-ibu yang ingin menambahkan atau barangkali menyanggah misalnya? Sepakat semua ya dengan penjelasan perwakilan kelompok? Alhamdulillah, pinter-pinter. Baik, mari kita ambil kesimpulan dari perbuatan baik dan perbuatan buruk itu. Silakan ibu perhatikan pada gambar di depan. Pengertian kekerasan terhadap anak ya ibu-ibu ini ya, bahwa kekerasan terhadap anak apapun bentuknya, baik secara fisik maupun secara psikis, mental, psikologis, termasuk juga penelantaran anak itu sekarang ada hukumnya ibu-ibu. Dan kenapa seperti itu? Karena itu sangat berakibat atau berimplikasi yang negatif atau merugikan buat anak, baik secara fisik, psikis, seksual maupun terhadap perilaku sosial anak tersebut. Nih, monggo silakan dibaca. Ini perlakuan salah itu adalah segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab kuasa atas mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Itu artinya dari kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak itu, Bu, sangat merugikan, tidak hanya secara fisik aja, tidak hanya melukai secara fisik. Kalau dicubit kan kelihatan lukanya di sebelah mana, kalau sudah sembuh selesai. Tapi kalau merugikan secara mental, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan, itu susah sekali hilangnya ibu-ibu. Bahkan bertahun-tahun mungkin si anak itu tetap dendam kepada orang yang melukainya, baik secara fisik ataupun secara mental tersebut. Jadi ibu-ibu sekarang jangan gampang. Barangkali ibu-ibu mungkin mengatai anaknya di rumah mungkin biasa aja menurut ibu-ibu, tapi menurut anak tidak demikian. Barangkali mungkin anaknya itu sakit hati sampai bertahun-tahun, bahkan sampai dalam waktu yang lama kepada ibu-ibu itu ya. Itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang tua, tetapi kekerasan fisik, psikis, mental, baik dilakukan secara perbuatan, itu bisa dilakukan oleh orang lain, baik oleh saudara, guru, maupun lingkungan sekitarnya. Sangat berdampak tidak baik terhadap anak ya Bu ya. Jadi untuk mendidik anak, untuk memberitahu mana yang salah, mana yang benar, tidak harus dilakukan secara keras, tapi secara tegas. Begitu. Jadi tidak semua harus dilakukan secara fisik, mengata-ngatai, itu termasuk dalam kekerasan terhadap anak. Baik, ada yang mau ditanyakan ibu-ibu tentang kekerasan terhadap anak? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya? Ini sebagian pernah saya sampaikan dalam modul awal dulu ketika pengasuhan terhadap anak ya, bahwa kita itu tidak boleh bersikap kasar terhadap anak, tapi harus tegas saja, tapi tidak perlu keras, seperti itu ya. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau ibu-ibu sudah cukup mengerti, saya akhiri penjelasan tentang kekerasan terhadap anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.